Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosis Maritianti sebagai mahasiswa Magister Teknik Lingkungan Institut Teknologi Surabaya. Malam ini saya akan memaparkan terkait peran media sosial dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan di Indonesia. Sebagai tugas dari mata kuliah pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Yulvia STMSI. Media sosial saat ini banyak digunakan untuk mengangkat isu lingkungan karena kemampuannya dalam menjangkau khalayak luas dengan cepat, memfasilitasi partisipasi aktif, dan memobilisasi tindakan kolektif. Di setiap platform punya ekosistem dan gaya komunikasi yang berbeda, namun semuanya mendukung pola aktivisme yang adaptif, di mana TikTok menjadi ruang eksplorasi kreatif, di mana sebagai edukasi lingkungan dikemas secara ringan dan visual. Video berdurasi singkat yang menjelaskan dampak plastik sekali pakai atau pentingnya daur ulang bisa menjangkau jutaan pengguna hanya dalam hitungan jam. Dengan kampanyenya, melalui infografis, terasa edukatif, dan reels, aktivis muda membangun narasi positif tentang gaya hidup berkelanjutan. Lalu untuk platform Twitter, di sisi lain menjadi ruang diskusi publik yang lebih cepat dan interaktif, dan di mana disinilah tagar-tagar kampanye global seperti Fridays for Future dan Act on Climate hidup dan berkembang menciptakan dialog lintas negara dan bahasa. Alasan utama mengapa penyebaran informasi melalui media sosial saat ini digemari oleh masyarakat, yaitu pertama, penyebaran informasi yang sangat cepat dan luas, di mana media sosial memungkinkan informasi tentang perubahan iklim, polusi, dan upaya konservasi menyebar ke seluruh dunia secara real time. Lalu alasan selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan edukasi, di mana platform ini menjadi alat yang kuat untuk mengedukasi lingkungan yang kompleks melalui konten visual yang dari influencer atau selebriti. Lalu alasan selanjutnya yaitu memobilisasi aksi, di mana selain menyebarkan kesadaran, media sosial juga memfasilitasi tindakan nyata, di mana penggunanya dapat bergabung dalam aksi daring, kampanye penggalangan dana, dan pengorganisasian acara secara aktif, seperti aksi bersih-bersih atau protes yang mendukung pelestarian lingkungan. Biaya yang relatif murah juga menjadi alasan utama mengapa media sosial digunakan sebagai eh, penyebaran informasi, di mana kampanye di media sosial cenderung lebih hemat biaya dibandingkan dengan kampanye media massal tradisional, sehingga memungkinkan gerakan akar rumput atau organisasi kecil untuk menyuarakan isu lingkungan secara efektif. Alasan selanjutnya yaitu interaksi dan pembangunan komunitas, di mana media sosial memungkinkan individu untuk berdialog, berbagi pengalaman, dan membangun komunitas di sekitar tujuan bersama. Hal ini menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab kolektif terhadap lingkungan. Lalu penggunaan tagar atau hashtag seperti Beat Plastic Pollution atau Save the Amazon membantu mengorganisir dan melacak kampanye sehingga isu-isu tertentu mendapatkan perhatian global dan menjadi viral. Pengaruh media sosial terhadap kesadaran lingkungan di era digital, yaitu pertama, media sosial sebagai alat edukasi lingkungan, di mana pengaruh positif dari media sosial ini adalah kemampuannya dalam menyebarkan informasi lingkungan dengan cepat dan luas, sehingga mendorong jutaan pengguna untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dengan kampanyenya yaitu Plastic Free Juli atau Save the Earth. Meningkatkan kepedulian generasi muda terhadap isu ekologis, di mana banyak influencer kini memanfaatkan platform mereka untuk menyuarakan gaya hidup ramah lingkungan dari cara mengurangi limbah plastik hingga mendukung produk berkelanjutan. Efek domino dari ini membuat kesadaran lingkungan menyebar secara organik tanpa harus melalui lembaga formal. Lalu pengaruh selanjutnya yaitu media sosial sebagai sarana kampanye dan dan aksi kolektif, di mana platform seperti Twitter dan Instagram sering digunakan untuk mengorganisir kampanye lingkungan yang secara global, seperti gerakan Fridays for Future yang dipelopori oleh Greta Thunberg, berhasil menginspirasi jutaan orang untuk ikut turun ke jalan menuntut aksi nyata melawan perubahan iklim. Lalu selanjutnya yaitu mendorong perubahan perilaku ramah lingkungan,
di mana media sosial juga berperan dalam mengubah perilaku konsumtif masyarakat, di mana tren seperti zero waste lifestyle, eco-friendly fashion, dan vegan diet menjadi populer berkat konten viral di YouTube dan TikTok. Media sosial tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga katalis perubahan nyata menuju masyarakat yang lebih sadar lingkungan. Lalu pengaruh selanjutnya dari media sosial ini yaitu tantangan dan risiko informasi lingkungan di media sosial. Di mana media sosial juga menghadapi tantangan dalam penyebaran informasi yang tidak akurat. Hoax dan misinformasi tentang isu lingkungan seringkali beredar tanpa verifikasi ilmiah. Lalu pengaruh selanjutnya itu kolaborasi antara lembaga lingkungan dan media sosial. Di mana untuk mengatasi tantangan tersebut, banyak lembaga internasional menjalin kerjasama dengan platform digital guna mempromosikan kampanye berbasis fakta ilmiah. Dan yang terakhir yaitu pengaruh media sosial sebagai indikator tren kesadaran lingkungan global, di mana berdasarkan data analitik dari platform seperti Google Trends dan Meta Insight menunjukkan bahwa peningkatan signifikan dalam pencarian topik seputar energi terbarukan, daur ulang, dan perubahan iklim sejak tahun 2020. Di mana kesadaran lingkungan melalui kampanye dan tantangan viral saat ini, di mana media sosial ternyata terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku audiens. Sebagai contoh, kampanye Zero Waste yang viral di Instagram dan TikTok telah menginspirasi jutaan orang untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan mencari alternatif yang lebih ramah lingkungan. Video pendek yang menunjukkan cara-cara praktis untuk mengurangi limbah rumah tangga seperti membuat kompos atau menggunakan produk berkelanjutan menjadi sumber informasi yang mudah diakses dan dipahami. Di mana kampanye semacam ini tidak hanya menciptakan dampak positif secara langsung, namun juga mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Secara tidak langsung tujuan dari kampanye adalah mampu mengajak orang untuk berpikir tentang limbah yang mereka hasilkan dan cara-cara efektif untuk menguranginya. Kolaborasi dan dukungan komunitas dalam meningkatkan kesadaran lingkungan, yaitu pertama, media sosial juga memfasilitasi kolaborasi dan dukungan komunitas dalam upaya mengurangi limbah, seperti melalui adanya grup dan komunitas online, memungkinkan orang untuk berbagi tips, trik, dan sumber daya tentang cara hidup yang lebih berkelanjutan. Grup dan komunitas online ini seringkali menjadi sumber inspirasi bagi anggotanya dengan dukungan moral dan praktis yang diberikan oleh komunitas ini sangat membantu dalam mendorong perubahan perilaku yang berkelanjutan. Kesadaran lingkungan di era digital mendapat dukungan besar dari peran media sosial melalui edukasi pengaruh influencer, kampanye viral, dan kolaborasi komunitas. Media sosial telah menjadi alat yang kuat dalam memberikan pengaruh akan kesadaran lingkungan masyarakat dalam mengurangi limbah dan mendorong gaya hidup berkelanjutan. Dengan komitmen yang terus-menerus dan penggunaan platform digital yang bijaksana, kita dapat mencapai perubahan signifikan dalam upaya menjaga lingkungan hidup jauh lebih bersih. Di mana dari kesadaran itu hanya muncul gerakan-gerakan nyata. Sebagai salah satu kekuatan terbesar dari Gen Z adalah kemampuannya mengubah kesadaran digital menjadi aksi nyata. Banyak kampanye daring yang bermula dari unggahan individu kini berkembang menjadi gerakan komunitas berkelanjutan. Di mana contohnya komunitas daur ulang lokal yang lahir dari tren seperti tagar No Plastic Challenge di Instagram atau gerakan Beach Clean Up yang digerakkan lewat Twitter dan kemudian diikuti oleh ribuan relawan. Bahkan banyak Gen Z yang kini menjadi inisiator startup sosial dan proyek lingkungan berbasis digital seperti aplikasi pelaporan sampah, peta bank sampah, hingga platform edukasi iklim. Fenomena ini menunjukkan bahwa bagi Gen Z, aktivisme tidak berhenti di layar. Dunia maya adalah pintu masuk menuju aksi nyata di dunia fisik. Mereka memahami bahwa perubahan besar berawal dari langkah kecil, dan langkah kecil itu sering dimulai dari satu postingan. Kemudian yang menggerakkan masyarakat, salah satunya contohnya yaitu usaha Pandawara Group dan kreator konten yang peduli terhadap isu lingkungan telah banyak melakukan edukasi melalui berbagai tindakan sosial. Di mana di awal perjalanan dari Pandawara Group ini, kami memilih TikTok untuk membagikan konten karena melihat bahwa TikTok merupakan platform yang dapat membantu sebagai kreator dalam menyampaikan misi kami terkait isu lingkungan kepada audiens yang relevan tanpa perlu memiliki follower yang banyak. Begitu menurut perjalanan dari Pandawaku. Di mana aksi Pandawara dengan membuat konten-konten bersih sungai banyak mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Mereka dianggap mampu menginspirasi dengan aksi menjaga lingkungan dan membuang sampah pada tempatnya. Pandawara Group ini hanya salah satu dari berbagai komunitas
atau organisasi yang mengatasnamakan sebagai aktivis lingkungan, di mana banyak perkumpulan pemuda dan lain yang hidup merawat bumi, meski mereka mungkin tidak sepopuler Pandawara Group yang pengikutnya di media sosial sudah berjuta-juta orang. Maka dari itu dari apa yang telah saya sampaikan ini bahwa secara keseluruhan media sosial memiliki peran besar dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk menjaga lingkungan. Dengan penyebaran informasi yang cepat dan luas, media sosial dapat menjadi alat yang efektif dalam mendorong aksi kolektif demi keberlanjutan dari lingkungan ini. Dan fenomena ini menandakan bahwa isu lingkungan kini bukan lagi pembahasan elit ilmuwan, melainkan telah menjadi percakapan umum di dunia maya. Dan di mana media sosial dapat membantu menciptakan budaya baru, di mana kepedulian terhadap bumi menjadi bagian dari identitas sosial seseorang. Mungkin demikian paparan saya terkait pengaruh media sosial dalam pengaruhnya dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan eh, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.